Pada tanggal 17 Mei 1912, sesosok mayat ditemukan tersangkut di pintu air Kali Baru, atau yang sekarang dikenal dengan daerah Senen. Mayat tersebut terbungkus karung dan wajahnya telah rusak. Awalnya masyarakat mengira mayat itu sebagai wanita Tionghoa, karena mengenakan sarung dan kebaya yang biasa dipakai oleh wanita Tionghoa. Namun setelah diidentifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa mayat itu adalah Vince de Phoenix, seorang wanita penghibur dari rumah bordil Umar Ompong. Vince lahir pada tahun 1893. Silsilah keluarganya tidak diketahui, tetapi dia memiliki paras blasteran, campuran Eropa dan Indonesia. Vince digambarkan sebagai wanita yang kecantikannya luar biasa. Kulitnya putih, mata bulat, hidung mancung, dan rambut panjang hitam serta ikal berombak. Tak ayal lagi dengan kecantikannya itu, dia menjadi primadona di Batavia. Vince merupakan wanita penghibur kelas atas dengan tarif selangit di zamannya, dan hanya dapat disentuh oleh orang berpengaruh dan kaya. Awalnya, polisi meragukan keterangan Umar, karena Willem Frederik Gramser Brinkman cukup terkenal di kalangan Societe Concordia, perkumpulan kalangan atas yang kegiatannya menggelar pertunjukan seni, berdansa, ataupun makan malam. Umar mengungkapkan bahwa Brinkman gemar mengunjungi rumah bordilnya, dan meskipun banyak wanita penghibur di sana, Brinkman selalu memilih Vince. Disinyalir motif pembunuhan tersebut adalah Brinkman yang terbakar cemburu karena Vince masih melayani laki-laki lain, meskipun Brinkman ingin menjadikannya sebagai gundik. Malam itu terjadi pertengkaran antara mereka berdua dan berakhir Brinkman mencekik Vince. Brinkman sendiri tidak dapat memberikan alibi kuat saat malam kejadian. Ditambah lagi dengan kesaksian seorang wanita penghibur lainnya, bernama Raonah. Menurut pengakuan Raonah, dia melihat sendiri Brinkman mencekik Vince. Malam itu, kebetulan Raonah sedang berjalan di belakang rumah bordil Umar dan mendengar suara ribut-ribut. Dari celah dinding bambu, dia melihat Brinkman dan Vince sedang bertengkar. Brinkman terlihat mencekik leher Vince. Selanjutnya, Vince dihabisi oleh orang pribumi yang telah dibayar Brinkman. Raonah sempat dituding memberikan keterangan palsu oleh pengacara Brinkman. Raonah tetap kukuh pada kesaksiannya. Brinkman yang merasa dirinya sebagai seorang kulit putih terhormat, percaya tidak mungkin dihukum mati hanya karena membunuh seorang wanita penghibur pribumi. Brinkman pun sempat menyuap Perdana Sabarudin sebanyak 3.000 golden dan asisten kepala jaksa sebesar 2.000 golden untuk menutupi kasusnya tersebut. Brinkman juga menyuap para saksi pribumi agar memberikan kesaksian palsu. Dia juga percaya teman-temannya dari kalangan elit akan membantunya meringankan hukumannya. Namun, di pengadilan semua saksi memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Dari keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan itu terjadi di salah satu kamar rumah bordil Umar. Mayat Vince diikat dengan tali lalu dibungkus karung. Kemudian mayat itu dibuang ke Kali Krekot. Nama besar Brinkman tidak berlaku di pengadilan. Dia tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Brinkman tak menyangka akan dijatuhi hukuman seberat itu. Dia berupaya naik banding, tetapi pengadilan tetap pada keputusannya. Brinkman pun akhirnya masuk penjara. Namun, tidak sampai hukuman mati dijalankan, Brinkman melakukan bunuh diri di dalam penjara karena putus asa. Kasus kematian Vince menggemparkan masyarakat Hindia dan melahirkan apa yang disebut sebagai jurnalisme kuning di Indonesia. Berita yang diramu secara sensasional dan judul utama yang menarik perhatian khayalak. Kematian Vince menjadi berita besar. Berhari-hari masyarakat mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui berbagai surat kabar yang terbit pada masa itu. Terima kasih sudah mengikuti kisah kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan mengikuti kisah-kisah lainnya dari channel ini. Sampai jumpa!